Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya pangapunten nek saged ampun tuturiyo. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muttaqun. Qala aidan wa ma arsalnaka bi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin jamaah mahdir rahimakumullah. Saderengipun kula matur yen pangapunten dalu punika janipun boten jadwalipun pengaosan. Anging wonten satunggaling bab utawi hal ingkang perlu dipun mantosi dumateng jamaah kalian. Iki wonten bab ingkang wonten gandeng jenengipun kalian aturan ibadah, khususnya ibadah sholat berjamaah. Sepisan monggo kula sami supaya menunjukkan syukur alhamdulillahirabbil alamin dhateng asanipun Gusti Allah. Besar kenikmatan, kesehatan, kesempatan, iman Islam, insyaallah mengatasi dipun paringaken dumateng kula sami. Antos detik punika kita insyaallah kasih dipun lebetaken golongaken dini Allah dados tiyang Islam. Salam sholawat monggo kita betul supaya naturaken dhateng jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika satunggaling uswatun hasanah, contoh ingkang sae, contoh ingkang wajib kula lan sami teladani. Sae menika contoh akhlakipun, sae menika contoh ibadahipun. Kula sami klebet pendherepipun lan bincang wonten yaumul kiamah badhe dipun panggihaken kaliyan Rasulullah, dipun golongaken tiyang-tiyang sami kantos syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah mahdir rahimahumullah. Tentunipun ingkang badhe aturaken kula aturaken wonten gandeng jenengipun kaliyan masjid. Menawi kula sami berbicara ngerembug tentang masjid tidak lepas dengan atau ada kaitannya dengan sholat berjamaah. Ini pun saya dangu, saya majeng monggo masjid kita menika kita usahakan dados masjid percontohan. Meskipun masjid ingkang estu gerak aturan ibadah menika leres dipun tuntunaken dening Rasul, termasuk dalam hal ini sholat jamaah. Betulnya tentang sholat jamaah menika sampun kula aturaken wiwit sholat jamaah, sholat Jumat menika sampun kula aturaken, namun di tengah perjalanan wonten
satu hal yang mungkin harus saya luruskan. Karena itu nanti maksud saya agar bisa menjadikan jamaah itu nyaman di masjid ini. Langsung tentang imam. Dia saya singgung tentang posisi imam. Imam itu tugas ingkang berat. Zaman Rasulullah itu ditarikan dari imam itu ya ora sak ceke sahabat berani. Sak ceke sahabat ditunjuk dari imam, tidak semuanya berani. Kenapa? Imam itu punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya yang paling besar itu harus menanggung sah atau tidaknya sholat para makmumnya. Jadi tanggung jawab sholat itu sah atau tidaknya bukan hanya dirinya sendiri, tapi terhadap makmumnya juga. Oleh karena itu imam harus, jadi wong sing ditunjuk jadi imam itu harus apa? Satu, wajib memahami rukun wajib dan rukun sholat. Memahami, paham betul sing dadi wajibe sholat iki apa, bacaan sing dadi wajibe iki apa, sing dadi rukune sholat iki apa. Imam harus paham betul supaya sholat jamaah itu sah. Satu itu. Nomor dua, supaya sholat jamaah itu sah, imam harus fasih bacaan Al-Quran. Ini sing abot Bapak. Imam itu harus fasih nek menurut basa Jawane tetek, pas dalam hal bacaan Qurannya. Saya niku mahfaz mlopot ini tajwidnya. Si nomor 3, imam itu harus orang yang alim. Itu ketiga, ketika Nabi itu akan mengangkat imam. Ini lanjut. Ini juga kepada para imam. Seorang yang ingin mengimami sholat, wong sing arep dadi imam sholat iki siji, sadurunge ayat takbiratul ihram, imam itu orang langsung madhep mulak, orang langsung madhep kiblat, menghadap jamaah dulu, mengatur sok makmum wis rapi urung, wis rapet urung, wis lurus apa urung. Jadi kalau zaman Nabi itu sampai nunjuk itu sok yang tengah, yang belakang, yang arep ketok. Itu gunanya itu. Di samping itu Bapak Ibu, mengapa imam itu tidak harus langsung menghadap kiblat? Untuk mengetahui kualitas jamaahnya. Oh, di jamaah ini oke sing sepuh-sepuh.
Kira-kira nek ngadeg suwe ora kuat, ya wis nanti bacaannya itu pendek. Oh, jamaah kok cik nom-nom, cik kuat-kuat, perkosa, perkasa. Oh ya, tak nganggo surat sing padha panjang. Niku gunane imam supaya itu. Niku. Hak imam, niki hak imam itu harus diikuti oleh makmum. Wa idza kabaro fakabiru. Dan hadis seperti itu. Nah, imam takbir maka bertakbirlah kamu. Itu haknya imam, semua gerakan itu harus diikuti. Kemudian hak makmum itu ketika imam membaca akhir Al-Fatihah, bacalah amin. Itu hak makmum. Dibaca nyaring, bahkan bisa melebihi suara imam. Ini jangan terlalu keras. Itu sebagai pengantar, sebagai muqaddimah, ya. Intinya kalau bisa saya simpulkan tentang muqaddimah ini, tugas imam itu tidak ringan. Tugas imam itu tidak ringan. Jadi tidak semua. Untuk Nabi itu orang yang sehat. Ketika masih ada Nabi itu berjamaah dengan para ulama rasyidin, tidak ada yang berani. Nabi ada kok Abu Bakar maju, tidak ada yang berani. Nabi ada Umar bin Khattab maju, tidak mungkin terjadi. Ya. Kenapa? Karena dari kriteria itu Nabi lah orang yang paling layak. Kembali setelah muqaddimah. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk sholat jamaah itu seorang imam itu ini hanya sebagai pengulangan aja, ya. Jadi ketika sholat jamaah akan didirikan, hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Siapa yang berat menjadi imam? Nah, mau muqaddimah sudah mungkin penjenengan bisa. Ini saya sampaikan satu hadis ini penjenengan harus tahu orang krungu. Nah, ini idza kanu salasun fal yakum mahum ahaduhum. Nah, mau perlu mempertimbangkan hadis seperti itu dalam sholat, hendaklah berjamaah. Dan salah satunya menjadi imam. Siapa yang menjadi imam itu? Bari hadis Ahmad wa Muslim an Abi Mas'ud Uqbah tabni Amrin Ola Rasulullah SAW ya umul qawma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah menjadi imam itu pada suatu kaum, pada suatu jamaah, orang yang lebih ahli membaca Al-Quran. Siji jelas, ini dasarnya jelas. Kita mengangkat imam itu tidak boleh sembarangan. Li kitabillah, orang yang paling baik bacaan Qurannya, entah itu termasuk pengetahuannya tentang Quran. Dan kalau dalam jamaah itu ada banyak orang yang bacaannya baik, kalau dalam jamaah itu pengetahuan Al-Quran itu banyak yang bacaannya baik, bagaimana? Wa in kanu fi qiraati sawaan. Kalau tentang bacaan Quran itu sawaan sama, wa aqlamuhum bis-sunnah. Maka siapa yang lebih fasih, lebih paham, lebih mendetail, lebih tahu tentang sunnah. Oh,
ukurannya bacaan Quran sih, pengetahuan Quran sih, sing diukur wong ngangkat dari imam itu. Lah kae Pak, wong kae kudu salat sih. Ora muni, ora apa-apa. Sama saja. Sama saja. Karena itu sempurnanya sholat itu juga meskipun itu bacaan sir sendiri itu juga kalau tidak pas ya juga akan tidak sah sholat jamaah. Wa in kanu bi sunati sawan nek sunai padha Qur'ane padha terus hadise padha wa fazamuhum hijrah zaman Nabi dhisik hijrah melu hijrah Kanjeng Nabi dhisik sapa wa in kanu fi hijrati sawan nek hijrah adalah bareng Qur'ane iso kabeh pinter kabeh pengetahuane ya apik kabeh sunah ya apik hijrah adalah bareng fa'adamuhum silman yang terlebih dahulu Islamnya. Dalam hadis lain disebutkan dalam hal ini umurnya. Nah, ini jelas. Jadi yang pertama itu qiraatul Qur'annya, bacaan Qur'annya bagaimana, pengetahuan Qur'annya bagaimana. Nek apik sekarang untuk poinnya sekarang dengan masjid kita setelah dulu saya terangkan tentang sholat, dulu saya terangkan sholat jamaah, sebetulnya itu sudah saya singgung jadi begini, agar kita harus menjaga semuanya, baik kualitas imam, baik kenyamanan makmum, ini harus kita jaga. Jangan sampai bahkan dari gugur ngasah kok. Sidi menjamaah baik, wong maghrib bisa subuh, positif karena ada suatu hal yang tidak cocok dalam hal ini. Tentu saja Bapak Ibu, sesuatu ibadah itu kalau tidak cocok, tidak pakai aturan Nabi, pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Pasti. Tidak hanya tentang sholat jamaah, tidak hanya tentang mengangkat seorang imam, tidak. Selama tidak memakai aturan Nabi, hukumnya dalam hal ibadah, pasti akan terjadi beberapa pertanyaan karena tidak punya dasar yang pas. Jangankan ibadah, bermasyarakat, kehidupan sosial itu kalau tidak memakai aturan Nabi juga akan menimbulkan suatu terkait dengan Masjid Al-Huda dan jelas. Ini sejak dulu saya sudah mengangkat Bapak Haji Tukimin selaku imam masjid. Saya sudah mengangkat Bapak Tukimin, Haji Tukimin selaku imam masjid. Kalau kita hubungkan dengan hadis ini, kriteria seorang imam, rasanya saya tidak salah mengangkat Bapak Haji Tukimin sebagai imam masjid. Cuman ya, yang namanya manusia, kesehatan manusia, waktu manusia kadang itu tidak bisa rutin. Oleh karena itu, supaya ya istilahnya pas dengan hadis ini, kriteria imam,
Di bawahnya Pak Haji Tukimin siapa? Monggo, saya sepakati jamaah ini. Mas Turhaka, Pak Tuluska, seandainya Pak Haji Tukimin tidak ada, tidak rawuh, dalam arti tidak rawuh, dilarang jamaah, akhir Pak Haji Tukimin bukan rawuh. Siapa yang kaya kendem tas ini, Bapak Ibu? Jadi, yang paling miskin saya sopo, nek wis paling miskin kuwi anu sak dhuwur sithik. Nah, iki diwalik yang paling kualitas bacaan Qur'annya, pengetahuan dengan Qur'annya itu Haji sopo? Pak Haji bilang, kita sepakati. Ribut. Saya Pak Joko dilarang, apa-apa sementara itu. Nek Pak Haji Tukimin rawuh, saya ada, saya yang maju menjadi imam. Nek Pak Haji Tukimin, Pak Joko dilarang hadir, ini tak gairah sisan. Tak gairah sisan. Saya minta kesepakatan jamaah, dasarnya apa yang saya terangkan. Dasarnya hadis Nabi. Nek Pak Haji Tukimin berhalangan, Pak Joko berhalangan, siapa yang orang yang ketiga? Monggo kita Pak Mas Toga Ose Ibu kok siapa? Mas Toga Ibu-ibu? Mas Toga iki game cetok, jadi dengan jamaah yang tenang. Pak Haji Tukimin rawuh, Pak Joko rawuh, Mas Toga. Pak Haji Tukimin rawuh, Pak Joko rawuh, Mas Toga rawuh, sapa? Pak Sri Tulus. Oke. Nek kapal ke sisan. Bukan. Pak Haji Tukimin rawuh, Pak Joko rawuh, Pak Tuhan rawuh, Pak Tulus rawuh, sapa? Berapa Haji Suwanto? Sinten? Pak Haji Samadi. Sitok kaji. Pak Haji Tukimin rawuh, Pak Joko rawuh, Pak Tuhan rawuh, Pak Tulus rawuh, Pak Haji Samadi rawuh, sinten? Pak Cilan, Pak Temon, wes gile. Lah kok nek dilarang pirang apa iso? Monggo kita lihat sing kualitas apa kita lihat. Ngoten nggih. Jadi kan tertata. Bisa zaman Kanjeng Nabi loh, ya kuwi mau selama Nabi masih ada sahabat yang berani mas. Dilarang Nabi itu orang yang sehat, cuma sakit 3 hari. Nek sakit, apa kan yang maju? Orang mungkin mengambil apa maju, karena kastanya lebih rendah daripada apakah. Nah, ini kulit sekitar. Nah, ini mengapa saya angkat? Bukan waktunya pengajian, karena ini biar kita itu kasak kusuk, omongan di luar itu. Nah, saya sih gentle, jadi gentle tidak pakai nimba seperti ini. Atau dia Bapak Ibu, ini keputusan pon ludah jadi ini berlaku baik itu sholat jahar maupun sir. Paham ya? Berlaku sholat bacaannya dibacakan maupun disembunyikan. Iki wis cetok. Jadi murah. Lagi tingkat aku langsung maju enggak boleh. Wong ini sudah dibaikan di masjid. Ini satu baikan ya. Jadi ini satu keputusan orang sembrono ini.
Nah, sebelum itu Pak Haji Suwarno, pokoknya itu tampil Pak Haji Suwarno gitu. Jadi Pak Haji Suwarno itu juga Pak Haji Bukimin, Pak Haji Suwarno, Pak Haji Samadi lalu bapaknya. Jadi ini waktu ini ya Isra apa itu. Jadi biar apa istilahnya jamaah itu nyaman. Nah, kenapa? Imam itu nakoda. Jadi nek Pak Warno nek mosok aku kok nyekel bis. Nek bis jurusan yang awam aku Pak Warno nek supire Pak Joko wae ora iso. Nah, ini dalam hal sopir. Karena sopir itu akan membawa keselamatan penumpang. Begitu juga jamaah. Jamaah sholat, imamnya pas, tepat, jamaahnya itu akan selamat. Kurangnya, salahnya imam, jamaah tidak akan mampu. Ini nih bahayanya seperti itu. Dong malam ya, ini jadi ulah orang ngomong ke Jowo, minta taslah ya nanti. Mulai besok, mulai nanti Isya sampai seterusnya urutan imam sholat itu demikian. Gua ini ugi dipedomani, sepisan oleh bulan Pak Abudan ini boten jadwalipun karena saya di sak dari suara-suara luar atau saya sama terus. Nek jadwal itu masuk malam minggu saya, besok Pak Tulus. Nanti malam minggu biro aku bisa sampai Pak. Kaya apa sabar dari saking haji. Mengatakan sikap semanten wonten lepatipun Pak